ganteng terus. Ngejreng sih. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa Mitra Zaman Siar semuanya. Apalagi bagi pegiat-pegiat seni budaya Bekasi. Nah ini dia telah hadir di tengah-tengah kita nih budayawan sekelas nasional Mitra Zaman Siar semuanya. Yang udah pada heboh siapa-siapa. Nah seni budaya pegiat-pegiat seni kudu kenal nih, pasti udah tahu dong pasti lah itu babeh kita kebanyakan. Alhamdulillah di hari ini di sore ini cuaca cerah udah hadir di tengah-tengah kita budaya nasional kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, ini panggilan Mitra Zaman Siar, Mitra El Gangga kalau di sini Be. Mitra ya. Iya, Mitra El Gangga. Selamat siang semua. Nah Mitra Zaman Siar semuanya telah hadir di tengah-tengah itu babeh kita, Babe Insinyur Haji Nuroji MSI selaku budayawan nasional dan juga kebetulan babeh kita ini seorang anggota dewan fraksi Komisi 10 Mitra Zaman Siar semuanya. Kali ini kita ngebahas nih tentang budaya Bekasi khususnya Betawi. Nah Be, iya. Gimana nih Be? Tadi gimana perjalanannya Be di sini Be? Lumayan habis acara juga di Depok. Wah, jadi pas lah waktunya. Udah istirahat sebentar. Luar biasa. Nah Be, kita ngomongin masalah budaya Betawi, budaya Bekasi atau Jakarta sama aja. Menurut Babe nih, kan temanya budaya dulu dan kini. Saya pengen tahu nih Be, budaya dulu budaya Betawi itu seperti apa sih Be? Ya sebelumnya saya kenalin sedikit ya. Saya panggilnya Bang Nuroji ya. Saya orang Betawi. Kebetulan aja jadi anggota DPR. Kebenaran. Oke. Ya kebetulan juga bekerjanya di Komisi 10. Jadi itu bidang pendidikan dan kebudayaan. Oh, bidang pendidikan dan kebudayaan. Makanya saya sangat concern dengan hal-hal yang terkait dengan budaya lah, kira-kira gitu. Nah hari ini saya mau diajak ngomong soal budaya katanya gitu ya. Iya bener Be. Demen banget lah. Ya paling demen kalau diajakin ngomong soal budaya ya. Terutama budaya kita, budaya Betawi yang kita tahu menyebar sampai Kerawang, sampai Bekasi itu. Ya Tangerang, Depok, ya Jakarta tentunya. Itu semua masuk dalam penyebaran budaya Betawi ya. Ya sebelum khusus ke Betawi kita mengenal budaya itu macam-macam kan ya. Ada keseniannya ya, ada adat istiadat ya. Kemudian ada kuliner ya. Kalau kita bicara budaya itu kuliner juga budaya ya. Oke. Ada juga teknologi tradisional ya, misalkan bagaimana cara bikin rumah adat gitu. Atau bagaimana nganyam ketupat itu pengetahuan tradisional namanya. Jadi ada itu bagian dari budaya juga, dan Betawi punya semua itu. Untuk bahasa juga bahasa bagian dari Betawi. Lalu bagian dari budaya maksud saya. Nah, ada juga ritual yang mungkin kita kalau anak-anak sekarang nggak ngerti ritual ya. Ritual apa tuh Be? Gitu. Banyak macam ya. Kalau misalkan saya kebetulan nanti malam juga ada acara undangan tentang ritual sedekah bumi di Keranggan sama Aki Suta. Iya. Itu tentang sedekah bumi, itu tentang bagaimana kita bersyukur kepada alam, kepada pencipta ya. Terhadap hasil bumi dan anugerahnya. Jadi intinya begitu. Itu ritual. Nah ritual juga banyak terkait dengan perkawinan ya. Adat istiadat tentu banyak ritual-ritual yang dilakukan. Kalau ada macam lagi misalkan pengetahuan tradisional tuh bagaimana misalkan bikin dodol. Itu budaya. Iya. Bikin dodol tuh budaya. Tergolong dalam pengetahuan tradisional. Mungkin di empek-empek kalau di Palembang ya. Kan nggak semua pintar bikin empek. Iya. Itu disebut pengetahuan tradisional. Banyak terkait juga misalkan permainan. Nah, kita kecil dulu banyak main ketepel, main selepetan. Iya, kalau di sini selepetan. Kalau orang Jawa ketepel. Selepetan itu permainan tradisional. Main apa tuh jalang apa?
jangkungan. Oh ya, jangkungan. Kalau itu bahasanya apa? Enggrang. Main karet, main gundu, main petak umpet, gala asin. Nah, itu permainan, contohnya permainan tradisional. Tadi kesenian tadi luas ya, ada topeng, ada kalau di Betawi ya ada lenong, gambang kromong. Kemudian wayang kulit juga ada Betawi. Oh, wayang kulit. Ada kesenian tarian topeng, kalau di topeng Betawi juga ada. Banyak tanjidor ya, Tanji itu bagian dari kesenian Betawi. Di Bekasi saya tahu ada topeng juga. Kemarin saya baru nonton di yang lihat di medsos ya. Iya, dari Jaka Sampurna itu ya, topengnya Bang Mardi itu. Alhamdulillah ya masih terjaga menurut saya di sekitaran Bekasi, Depok ini kesenian kita terutama kesenian Betawi ya. Ada lagi bahasa tadi sudah, tradisi lisan tuh pantun nih Bang Ian. Pantun tuh sebetulnya ya orang Betawi harus bisa mantun ya. Kudu itu karena itu tradisi kita dan sekarang sudah mendapat pengakuan secara UNESCO ya, diakui oleh UNESCO bahwa pantun itu milik Indonesia ya, bersama dengan Malaysia. Yang sedang kita ajukan kebaya ya. Oke, kebaya. Nah itu tadi contoh-contoh yang disebut unsur-unsur kebudayaan. Jadi bukan cuma sekedar kesenian tetapi luas. Nah, apalagi yang mau dibahas Bang? Nah kalau masalah ondel-ondel nih Be, kalau Betawi ya identik sama ondel-ondel nih Be. Nah, gimana nih Be? Oh ya, ondel-ondel tuh lahirnya ceritanya kan untuk sebagai pelindung satu rumah, jadi ditaruh di depan rumah gitu ya, melindungi dari ya konon dulu ceritanya begitu. Ondel-ondel itu melindungi dari gangguan arwah jahat. Tapi sekarang ondel-ondelnya keluyuran di jalanan. Nah, Mitas Jaman Siar semuanya nih, kalau ngomongin soal ondel-ondel nih, nah ini ada satu karya dari Babeh kita nih, Babe Nuroji. Seperti apa? Nah kita dengerin bareng dah nih. Sekilas sejarah ondel-ondel Betawi. Abang Nune, ondel-ondel merupakan budaya Betawi yang berupa boneka besar yang tingginya mencapai sekitar kurang lebih 2,5 meter dengan garis tengah kurang lebih 80 cm. Boneka ini dibuat dari anyaman bambu yang dibuat agar dapat dipikul oleh orang yang membawanya. Pada wajah berupa topeng dengan kepala yang diberi rambut yang terbuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan dicat dengan warna putih. Awalnya pertunjukan ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala dari gangguan roh halus, namun tradisi tersebut kini sudah berubah menjadi hal yang sangat bagus untuk dipertontonkan. Saya, Insinyur Haji Nuroji, pembina komunitas seni Betawi Ngumpul, mengajak Abang None, Encang Encing, Nyak Babe untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya tradisional kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 jam yang selalu ada di hati. Untuk mitra si jaga detabo El Gangga. Iya, mitra lingkungan semuanya balik lagi di gelaran seru-seruan bersama Nian Khan dan John Ruth. Kita masih ngobrol-ngobrol nih dengan tokoh budaya nasional kita, Babeh Nuroji atau biasa disapa Bang Oji. Nah, nama lengkapnya wah keren abis. Ini sosok tokoh ibarat kata dari Bekasi atau Betawi ini sebagai selalu anggota dewan. Tadi kita ngobrol-ngobrol masalah ondel-ondel. Masih kita terusin nih, Be. Yep. Masih ondel-ondel. Tadi saya dengar sekilas itu ada Betawi kumpul. Apa gimana tadi, Be? Maksudnya Betawi ngumpul. Betawi ngumpul itu gimana ceritanya, Be? Iya, itu saya punya paguyuban kesenian tradisional. Jadi namanya Betawi Ngumpul. Oh. Di mana di bawah paguyuban ini berbagai macam sanggar ya di Depok ya. Ada sanggar kesenian, sanggar tari ya, ada wayang kulit, ada
Pencak silat juga kita masukin dalam seni tradisi ya. Cuma dari segi keseniannya, jurus-jurusnya, indahnya gitu. Nah, itu berkumpul sekitar 54 sanggar 54 sanggar. di seluruh Depok, berkumpul di paguyuban Betawi Ngumpul. Nah, Luar. ya bukan Betawi aja kan ada yang ngumpul, ada juga orang-orang. Berarti di luar Betawi boleh ngumpul. Boleh. Malah saya punya anggota juga campur sari, kesenian campur sari. Jadi kita sudah merangkul juga kesenian-kesenian lain di luar. Karena Depok itu banyak pendatang juga ya, dengan membawa keseniannya masing-masing. Nah itu ada di paguyuban Betawi Ngumpul. Itu ngumpulnya dalam seminggu berapa kali tuh biasanya? Ya nggak tiap minggu sih. Kadang-kadang kalau ada acara kita bikinin satu panggung ya. Saya kebetulan juga namanya ada panggung Betawi Ngumpul. Panggung Betawi Ngumpul. Nah, kalau kita bikin acara di atas panggung itu semua sanggar kita undang untuk saling silaturahmi, saling ya mempertunjukkan keseniannya masing-masing ya dengan bergantian, artinya ruang ekspresi lah dari seni tradisi gitu ya. Ada namanya panggung Betawi Ngumpul di satu komplek itu. Nah, Oke. Nih Mitra Sejaman Siar adanya nanya deh. Kalau urusan bahasa Betawi itu ada bahasa bakunya, apa emang udah diatur? Emang asal jeplak aja nih Be? Ini dari Wahyu di Kaliabang. bahasa Betawi itu campuran ya. Dia terbentuk dari campuran berbagai macam bahasa, tapi bahasa induknya sebetulnya Melayu. Melayu dulu ceritanya di Pelabuhan Sunda Kelapa, setelah itu juga ada para pedagang ya zamannya Batavia ya. Sebetulnya dulu Jakarta itu namanya bagian dari Sunda Kelapa ya, Pelabuhan Kalapa. Nah masuklah para pedagang Eropa dan Melayu, terutama Portugis waktu itu ya, sebelum ada Batavia itu, dan juga pedagang-pedagang India dan Melayu. Nah masuklah itu bahasa Melayu ke dalam daerah Sunda Kelapa itu. Sebetulnya dulunya Sunda kalau menurut saya, kalau sejarahnya Jakarta itu. Setelah ada Batavia jadi Betawi, tapi sudah terbentuk akulturasi berbagai macam budaya dari Cina, Arab, Melayu pasti tadi ya, dan juga bahasa-bahasa lain Jawa dan Sunda masuk gitu. Makanya kalau bahasa Betawi itu bahasa campuran, misalkan pego ya kan, ente kan bahasa Arab ya kan, apalagi bahasa Jawanya ora ya kan, ora kan Betawi juga kan, tapi diserap dari bahasa Jawa ya. Banyak bahasa Sunda juga ada yang keserap dalam. Jadi bahasa Betawi itu terbentuk karena akulturasi budaya dari berbagai macam suku waktu itu dan bangsa terutama ya. Makanya terbentuklah bahasa Betawi. Oke, tapi ada pertanyaan ini dari orang Medan, nggak bisa disebutin namanya katanya. Saya melihat orang-orang Betawi khususnya emang diwajibkan suruh ngaji dari kecil apa gimana? Apa itu salah satu ikon budaya apa gimana? Nah itu budaya yang disebut ya. Budaya itu kan sesuatu kebiasaan yang dilakukan turun-temurun ya. Menjadi adat istiadat kita bahwa mengaji itu penting bagi orang Betawi ya. Sebelum dia sekolah jauh bidang lain dia pasti diutamakan ngaji dulu, kudu bisa gitu kan. Insinyur boleh tapi kudu ngajinya mah tamat gitu kan dulu. Makanya tadi ada satu ritual di Betawi itu, kalau anak atau perempuan yang akan dinikahkan dia harus tamat. Jadi dia atau mau disunat, misalnya mau disunat, ritualnya itu si anak harus hafal juz amma gitu. Nah, jadi syarat dari anak Betawi itu memang harus pintar ngaji begitu. Jadi budaya bukan kewajiban, tapi yang diharuskan orang tua kita itu ngaji dulu, kudu bisa ya gitu. Berkelahi belakangan. Jangan kemana-mana dulu ada yang mau iklan dulu buat Mitra Sejaman Siar semuanya. Kalau yang mau nanya-nanya nih tentang budaya, khususnya budaya Betawi, langsung aja di WhatsApp di 0811186003 bersama Nian Khan dan John Road dan Babaji kita Bang Haji Nuroji MSI.
Hari sibuk banyak aktivitas, jangan khawatir tubuh ambruk. Kali ini kita masih ngobrol-ngobrol bareng tokoh budaya nasional kita, Babeh Nuroji. Nah, buat Mitra Zaman Siar semuanya yang mau nanya-nanya silahkan di sini nih di 0811186003. Beh, kita masih ngobrol-ngobrol lagi. Tadi sekilas saya dengar tentang budaya atau tentang musik kayak model-modelnya Gambang Kromong. Itu gimana tuh, Beh? Tadi ada suara Babeh, gimana tuh, Beh? Ya, kesenian Betawi banyak ya yang kita kenal, ada Gambang Kromong, ada Tanji ya. Tadi di apa namanya itu tadi. Tehian segala macam ada Iya, Gambang Kromong. Tadi Tanjidor diceritain. Tanjidor ya, Tanjidor. Aslinya namanya Tanji ya. Keseniannya Tanji. Kesenian Tanji itu kesenian orang-orang Portugis, jadi kayak lagu Mars pakai drum band, pakai kayak orang main drum band sekarang tuh. Lagu-lagunya lagu Mars. Cuma kan jenuh ya, main lagunya serius Mars. Nah, pas masuk hiburan rakyat ditambahin bodoran. Tanji. Bodor. Jadi bodoran. Tanjidor gitu. Maksudnya. Aslinya Tanji itu dari Eropa, dari Portugis, musik Mars. Nah, ada juga Tanjinong. Tanji yang diikutin dengan cerita-cerita lenong gitu, jadi Tanjinong gitu. Iya. Begitu juga masuk ke topeng, dia berbaur dengan kesenian topeng karena Tanji itu memang musik aja. Kalau topeng ada ceritanya, jadi dia Tanji Peng. Kalau Gambang Kromong tadi udah banyak yang kenal ya. Nah, itu juga dibagi dua, yang klasik sama yang modern. Kalau kita kenal almarhum Benyamin Sueb, itu sebelum dia nyanyi lagu-lagu Gambang Kromong modern namanya ya, kayak Kembang Jatuh gitu kan, itu lagu Gambang modern namanya. Tapi sebelum itu juga dia dengan Rita Sahara nyanyi lagu-lagu Gambang klasik. Gambang klasik tuh misalkan Jali-Jali ya. Centai Manis itu. Nah, beda sedikit iramanya. Kalau Gambang Kromong klasik itu ya, kalau saya sebut alat-alatnya dulu utamanya teyan ya. Tadi itu karena pengaruh dari musik Cina. Teyan itu seperti rebab kalau di Sunda ya. Musik gesek, alat musik gesek, dan itu dibawa dari Cina. Makanya kalau Gambang Kromong pengaruhnya ke Cina. Gambangnya juga, dan tadi Gambang Kromong tuh ada klasik, ada modern. Yang sering kita dengar Benyamin nyanyi itu almarhum, dia Gambang modern namanya. Kembangnya jatuh. Tapi kalau Jali-Jali itu Centai Manis, Persi, banyak lagu-lagu klasik yang misalkan kayak keroncong, itu iramanya ada yang seperti keroncong. Stambul Jampang itu klasik. Mungkin untuk yang muda-muda agak susah dengernya, belum pernah denger kali ya. Jadi itu Gambang Kromong. Kalau Tanjidor memang lagu-lagunya panjang-panjang ya, karena memang sifatnya Mars. Ada kesenian lagi lenong. Lenong itu diartikan kalau sekarang kan cuma lawakan, komedi. Sebetulnya lenong itu ada satu tahapan pertunjukan. Jadi mulai dari pembuka acara itu dia pakai musik-musik instrumen ya. Musiknya misalkan instrumen ada berapa macam dia pembukanya tuh, termasuk misalkan pobin. Pobin tuh musik instrumen pembuka lenong ya. Kalau kita nanggap lenong secara utuh itu wajib dimainkan ya. Jadi kalau sekarang kan di televisi atau di panggung-panggung rakyat itu langsung lawak. Itu di tahapannya itu dulu ada pobin, ada panglima berkuda namanya, belum denger kan? Bagi bengong. Ada jin apa gitu, lagu-lagu lama itu klasik dan suaranya iramanya asik. Nanti habis itu baru ada lagu-lagu Gambang Kromongnya main di situ, maksudnya pakai biduan. Biduannya tadi lagu-lagu Jali-Jali, Stambul dan lain-lain. Habis itu baru masuk cerita. Ada pakem-pakem. Kalau pakem lenong 3 itu harus ada. Cuma kalau sekarang anak-anak taunya lenong tuh kalau orang Betawi ngelawak lah, namanya lenong. Sebetulnya ada cerita pun, nanti ada cerita
lenong dinas, lenong denes, sama lenong preman. Nah, lenong denes itu ceritanya mengenai kepahlawanan, misalkan tentang Pangeran Diponegoro, tentang perjuangan. Di sini ada pahlawan kita ya, kayak Haji Nur Ali gitu. Kalau lenong preman ya biasanya kehidupan sehari-hari itu ya, dijodohin gitu kan, si miskin sama si kaya gitu kan. Itu lenong preman namanya. Jadi cerita-cerita kerakyatan. Itu lenong. Bisa satu malam suntuk ya. Kalau kita nonton lenong cilik ya, lenong bocah. Itu kan cuma berapa setengah jam ya. Iya dulu pas viral. Iya, terus topeng Betawi. Topeng Betawi juga ada macam-macamnya, topeng Belantek ya. Kalau kita di Depok itu namanya topeng Cisalak ya. Topeng itu pelopornya Pak Jiun, orang tuanya Haji Bokir itu ya. Nah, itu betul keturunannya Kong Jiun itu ada Haji Bokir, Haji Kisam, Kinang. Nah, sekarang yang masih bertahan itu yang masih ada. Ya semua ada, masing-masing sudah punya pewarisnya itu ya. Tapi di ujungnya Kong Jiun namanya. Jadi sebetulnya topeng itu adanya di pinggiran Jakarta. Jadi bukan di tengah-tengah Betawi gitu. Dia ada di sekitaran Kampung Luku dan Cisalak Depok gitu. Sampai sekarang masih tumbuh. B, itu kan tadi tentang alat-alat musik dan juga jenis-jenis kesenian. Saya penasaran nih cerita Babe dulu nih. Dulu permainan dulu atau wahana dulu seperti apa sih, Be? Kalau sekarang kan wahana-wahana keren-keren. Nah, dulu saya penasaran nih, saya pengen bernostalgia ke Babe dulu. Permainan atau apa yang dilakukan zaman dulu nih, Be? Jadi itu termasuk permainan tradisi ya, tradisional dulu mah zaman saya mungkin sebelum-sebelumnya juga atau sesudahnya udah beda. Saya ini angkatan tahun 62 lahir saya. Jadi masih dikenalin sama namanya selepetan ya, selepetan. Jadi kalau ada mangga orang ya. Ada pohon buni itu kita selepetin ya, mangganya, pohon buninya, buahnya. Ada juga main jangkungan. Kalau ini bahasa Indonesia enggrang ya. Yang saya nggak lupa sampai sekarang tuh main karet. Karet main panca jadi. Karet ini karet gelang. Karet gelang itu yang sekarang dibuat niket-niket itu belanjaan ya. Iya. Dulu itu seru dibuat main anak-anak. Jadi main bandaran misalkan kita taruhan 100 karet. Lalu dikumpulin. Kalau 10 orang udah berapa? 1.000 kan? Iya. Karet gelang diikat 1.000. Nah, terus ada pancanya. Panca tuh tiang. Jarak 20 meter. Ini diikat karetnya jadi satu, dibikinin selepetannya gitu. Kayak selepetan juga, cuma dia berbuah karet gelang yang 1.000 ini. Oh begitu. Sasarannya adalah yang menang yang masuk ke panca itu, ke tiangnya. Bayangin tuh. Brek ditembak sama ini yang menang itu yang masuk ke tiang itu. Main koba ya. Lagi main koba. Susah jelasin dia. Main koba tuh karet juga ditimpa gitu. Main karet gelang lu. Karet gelang juga. Dulu ya murah meriah karena karet gelang tuh dibuang di kompos isi sampah gitu kan, dipungutin. Ya kalau yang punya duit beli, tapi kalau yang nggak punya duit boleh mungut di sampah, dibersihin, dicuci. Bayangin baunya. Main apa lagi banyak, gala asin ya, gala asin main apa bete ya, yang genteng dipecahin itu. Bite ya, main bite ya. Masih ingat ya. Iya, bite. Beh, ini ada yang nanya nih, kebetulan wah ini emang saya asli Padang, pengen nanya, itu emang wajib ya kalau roti buaya dalam pernikahan Betawi harus ada? Ini yang dari Komarudin mau nanya. Ya, udah yang dari Padang. Tapi adat istiadatnya juga menarik ya di Padang ya, perkawinan. Nah di Betawi juga nggak kalah menarik. Ritual dan prosesi nikahan itu panjang ya. Salah satunya tadi masuk ke roti buaya itu saya langsung ceritakan saja. Memang dalam serah terima pengantin biasanya ya waktu melamar atau mengakadkan nikah itu si pengantin diantar sama bawaan itu atau seserahan itu. Dengan membawa roti buaya yang nggak wajib sih itu sekali lagi kan
kalau yang mau pengen lestariin budaya ya monggo silakan. Tapi kadang-kadang alasannya di mana ya nyari rotinya, tapi buayanya mau banyak gitu ya. Sebetulnya banyak sekarang ya, toko-toko kue sudah memproduksi roti buaya setiap hari ya. Kenapa sih roti buaya? Konon katanya bagi yang tahu itu buaya itu binatang yang setia, dia satu pasangan seumur hidup. Jadi dia cowoknya buaya hanya satu, dia punya pasangan, nggak mau ganti-ganti. Itu selama buayanya masih di laut, di air. Nah kalau dia udah naik ke darat, lain lagi ceritanya gitu. Jadi buaya darat gitu. Nah itu simbol dari kesetiaan perkawinan sang pengantin itu. Jadi kesetiaan lah, simbol kesetiaan. Ya makanya diambil budaya gitu. Oke. Beh, jangan kemana-mana dulu nih. Ada yang mau lewat dulu Beh. Buat Mitra Zaman Siar semuanya, pantengin terus 100.3 FM bersama Nian Khan dan John Root di gelaran ser-seran bersama tokoh budaya kita, Babeh Noroji. Assalamualaikum. Nah, buat Mitra nih, yang mau nanya-nanya langsung aja nih. Ini pertanyaan seperti ini nih. Masih kita lanjutin Beh. Pertanyaan masalah dari Agung. Saya mau nanya dong Pak Nian, tolong dong. Ini haruskah wajib kalau dalam pernikahan Betawi itu bawa rombongan sampai bermobil-mobil itu emang diharuskan apa gimana tuh Beh? Iya, kembali lagi itu budaya, kebiasaan ya. Nggak wajib ya. Tapi bagi yang peduli untuk melestarikan ya, ayo kita lestarikan ya. Sejauh itu ada manfaatnya kan. Kalau tadi simbol besan panjang itu ya, itu tanda keguyuban satu keluarga besar. Jadi mengantarkan calon pengantin itu satu apa namanya, kekeluargaan ya. Jadi makin orang keluarga besar, tentunya dia makin panjang biasanya gitu. Jadi tanda kepedulian itu sebetulnya. Kalau sekarang mungkin ya sedikit merepotkan karena ya bikin jalanan macet kemudian ya banyak juga yang nggak punya waktu lagi menemani tetangganya besan atau keluarganya. Jadi ya disesuaikan aja sesuai dengan zaman. Tapi saya baru minggu lalu juga menikahkan keponakan saya, kaget juga biasanya panjang banget gitu ya. Sampai tuan rumahnya lebih kalah banyak gitu kan. Sama besannya gitu. Jadi kalau Betawi ada dua kali besan sehari. Ya, paginya tuh biasanya Jumat tuh dia besan nikah. Nah itu pendek ya, paling 20-30 orang kerabat dekat. Nah terus sorenya balik lagi. Balik Bang Ian ya, sorenya balik lagi. Nah itu yang panjang. Tapi kemarin di tempat saya dia nggak mau repot, digabung tuh pagi sama sore. Udah panjang banget itu. Ya sebagian ya masyarakat mungkin ya melihatnya ya kok repot amat gitu ya. Tapi ya itulah budaya, masing-masing punya kelebihan, punya manfaat. Ya, nilai-nilainya di situ tadi saya bilang keguyuban, keakuran dalam satu keluarga dan gotong royong gitu. Itu nilai-nilai budaya. Oh, seperti itu maksudnya kalau bebesan bawa rombongan. Iya. Nah, Ben, ini ada pertanyaan dari Mitra Zaman Siar semuanya. Saya seorang pribumi Betawi, sebetulnya Kileman di Kaliabang Tengah. To the point aja katanya. Sebenarnya saya kurang suka dengan ondel-ondel yang sekarang dibuat ngamen, karena itu adalah sebuah harga diri. Menurut Babeh nih, Bang Haji Noroji, apa sih pendapat Babeh untuk hal seperti itu? Iya, saya juga termasuk yang prihatin ya, tapi belum punya solusi juga ya untuk mengatasi ondel-ondel dijadikan untuk pekerjaan ya. Jadi kalau saya bilang saya melarang, pasti kalau dilarang penggantinya pekerjaannya kan gitu kan. Tapi secara budaya tadi saya udah katakan, ondel-ondel itu bukan keluyuran di jalanan ya. Dia ada di satu tempat. Kayak saya kebetulan punya warung juga ya, rumah makan. Saya punya dua ondel-ondel sepasang itu. Yaitu awalnya seperti itu, dia menjaga gangguan ya, istilahnya tadi roh halus segala macam lah kalau dipercaya. Tapi saya itu sebagai ornamen kalau saya sekarang. Iya, bukan kepercayaan saya sebagai penjaga ini rumah makan tuh kan. Ornamen ya. Jadi, tapi enggak, kalau dibilang setuju atau tidak, saya nggak setuju juga kalau misalkan dia ngamen sampai mengganggu juga lalu lintas. Tapi dikembalikan lagi, mereka cari hidup gitu.
cari makan. Terus apa solusinya kalau saya ngelarang atau siapa wali kota ngelarang atau siapa? Nah itu yang harus kita pikirkan. Nah, menurut saya mestinya di dalam satu kegiatan-kegiatan senian, nah, ondel-ondel ini lebih dipositifkan, jadi diberi panggung untuk begitu juga keseniannya jangan sekedar cuma ngakekok doang. Lagunya harus benar, tariannya harus benar gitu kan. Itu kan ada tarian khas ondel-ondel, ada musiknya juga tadi tentang jali-jali jalan kaki dan lain-lain. Ya, jangan cuma ngakekok doang, itu juga udah merusak budaya juga. Nah, itu pendapat saya. Jadi ya mau ditertibin tapi kita harus kasih solusi. Pekerjaan karena terkait dengan orang cari duit gitu. Beh, tadi sedikit cerita kita dengerin tentang Sahibul Hikayat. Maksudnya dalam kebudayaan Betawi itu Sahibul Hikayat itu seperti apa sih, Beh? Ya sekarang hampir punah ya karena nggak ada, jarang sekali penuturnya. Jadi Sahibul Hikayat itu mesti punya kemampuan menutur cerita, artinya membawakan cerita. Dan saya setahu ini masa ini saya belum ketemu lagi yang mampu melakukan tadi sebagai penutur. Jadi itu betul-betul cerita tentang tadi, kalau di awalnya adalah tentang keislaman ya, sejarah Nabi, perjuangan Nabi dan lain-lain. Nah kalau udah masuk ke era Betawi itu meluas ya, ceritanya tentang Prabu Siliwangi ya, tentang Islam masuk ke Jawa dan seterusnya, dan tokoh-tokohan itu bisa diceritakan oleh Sahibul Hikayat itu. Dan pembawanya atau si Sahibulnya itu dia harus menguasai benar cerita sejarah sebetulnya. Jadi dan ada satu orang sebagai pemantik biasanya, kalau di kita nih host kali ya. Host ya, oke. Ada pemantiknya, 2 orang minimal, satu pemantik, satu yang bertutur. Nah itu Sahibul Hikayat udah jarang sekali dimainkan karena makin sedikit orang yang mampu punya cerita yang misalkan tentang Abu Nawas itu gimana ya, istilahnya penutur sejarah. Kalau saya dulu pernah bikin sandiwara itu dengan panggung, kalau saya boleh Hikayat cukup dengan cerita seperti ini di radio atau di pelataran, 2-3 orang yang dengerin. Tapi kalau saya buat waktu itu dalam panggung tentang Pangeran Diponegoro, jadi namanya sandiwara gitu. Kira-kira gitu, dimainkan dalam sandiwara gitu. Oke, Be. Ini ada pertanyaan lagi, unik-unik pertanyaan ini, Be. Unik-unik pokoknya. Nama saya Sutrisno. Kebetulan calon saya orang Betawi. Nah, yang pengen saya tanyain itu ada nggak sih pakem-pakemnya buat bebawaan? Itu kayak model empon-emponan, kayak isi lemari, isi kamar dan juga yang lain-lain. Apakah itu diharuskan atau gimana? Ya, adat perkawinan Betawi ya panjang prosesinya ya. Kalau tadi dipotong langsung udah punya calon. Sebetulnya kalau saya pengen cerita sebelum punya calon juga ada prosesinya. Jadi umur 20 tahunan itu cowok harus sudah punya calon ya. Kalau nggak punya dicari nama bapaknya, babaknya. Nah, emak sama bapaknya tuh nyari lagi orang yang pinter jadi comblang gitu. Tapi saya potong tadi, dia sudah punya calon ya, nah, tinggal mau ngelamarnya. Itu pertama dia kenalan dulu sama orang tuanya, jadi jangan langsung lamar gitu. Misalnya penjajakan oleh keluarga cowok kepada cewek gitu, kenalan kepada keluarga ceweknya. Nanti belum dilanjut lamaran tahapannya, masih perkenalan. Nah besok sebulan lagi dipikir-pikir cocok nggak menurut orang tua kedua belah pihak nih. Kalau sama nggak cocok ya nggak jadi itu lamaran. Tapi kalau cocok boleh tuh dah lanjutin ke lamaran. Nah baru lamaran orang Betawi itu juga biasanya nggak langsung diterima, ditunggu seminggu jawabannya paling cepet. Nggak kayak sekarang udah langsung dipatok aja. Neng, terima nggak lamaran abang Nian? Terima Be, udah kenalnya udah 5 tahun lalu gitu. Nah, dulu enggak, seminggu. Nah itu apa yang dibawa tadi memang waktu lamaran itu seperangkat alat-alat itu apa namanya rumah tangga lah ya, dari mulai lemari ya. Tapi sekarang udah diringkes.
jadi mentahnya doang gitu. Mentahnya doang. Iya. Tapi kalau pengen ada keseruan, ya tadilah adat istiadat itu ada keseruan, ada nostalgia. Soalnya dia dikasih PR sama calon mertuanya, suruh tanya sama orang yang tahu, suruh gitu. Ya kalau Akhirnya kebeneran dia kalau mau laksanakan pengen seru ya ente jangan bawa duitnya doang. Kalau itu nanti bawain tuh lemarinya, tempat tidurnya. Jadi 1-2 mobil bak lah kira-kira gitu. Jadi 1 mobil bak isi dengan peralatan rumah, dari mulai lemari, ranjang, kemudian juga bagian pakaian mempelai wanitanya, selop segala macam itu dibeliin. Oke. Nah 1 mobil lagi ya sayuran, beras banyak gitu. Makanya mau dipraktekin nggak itu? Gitu. Kalau mau punya memori yang asik dan melaksanakan budaya ya. Daripada diserahin duitnya misalkan berapa 100 juta gitu, udah beliin aja tuh kasur, beli sendiri kan seru, bopong-bopong sendiri. Iya deh. Beh, ada pertanyaan menarik nih dari Asep di Cilengsi. Bang Nian, Babe kan sebagai tokoh budaya nasional. Nah, yang pengen saya tanyakan, apa yang bisa kita lakukan nih generasi sekarang untuk menjaga khas budaya Betawi dengan masuknya budaya internasional? Iya, memang tantangan kita di era globalisasi ini, termasuk informasi yang begitu derasnya yang lewat handphone kita ya, lewat setan gepeng ini ya. Masuk itu macam-macam budaya ke ruang-ruangan anak kita dan dia nggak peduli. Ada di depan rumahnya ada panggung lenong. Nah, ini ya tinggal kita di rumah, orang tua yang masih mengetahui atau ingin anaknya punya ketahanan budaya. Ya saya sekali diajak nonton lenong, diajak dengerin musik-musik tradisional. Kan sekarang di YouTube itu musik gambang klasik itu coba deh. Banyak sekali yang nonton, bisa puluhan juta udah. Nah, jadi yang diputar jangan lagu-lagu Korea doang, BTS sama itu. Ya, anak-anak segini nggak ngerti itu gambang kromong klasik. Ada, jadi sudah masuk ke dalam teknologi. Kalau Bang Nian mau dengar jali-jali Bunga Melati juga ada di situ. Tinggal cari Google aja tuh. Istanbul Jampang, kayak apa sih? Ntar deh, pulang di Google. Ada anak-anak kita ajarin untuk dengerin juga musik-musik tradisional dan budaya lain. Misalkan diceritakan tentang perkawinan tadi, akad nikahnya orang Jakarta itu gimana, atau orang Betawi. Ya. Panjang kalau diceritain prosesi perkawinan Betawi itu bisa 6 bulan belum selesai. Nah, ini sengaja tahapannya panjang ya. Ada sengaja nih pertanyaan berikutnya pas banget saya panggilin ini anak-anak Sanggar. Ini kudu denger nih anak-anak Sanggar nih, ada pertanyaan pas banget nih. Sebagai tokoh budaya, bagaimana mengajak generasi Z untuk cinta budayanya, khususnya budaya Betawi nih, Be? Ya, generasi Z tuh yang tadi ya, yang sudah pegang HP semua ya. Iya. Ya di situ lah, Dek. Buka HP-nya jangan yang BTS melulu atau Blackpink ya. Di search juga gambang kromong. Di search juga di Google topeng Betawi ya. Tanji ya. Kesenian kita banyak, wayang kulit Betawi, rebana biang, coba di search ada. Jadi sudah terdokumentasi di dalam teknologi juga. Jadi bahkan itu saya lihat di YouTube-nya Laris Manis itu ya, yang posting itu. Jadi nggak nyari panggung lagi, dengan mengikuti era tadi Gen Z sudah dari kamar bisa nonton lenong ya, bisa nonton pertunjukan topeng Betawi. Nah, dengan cara itu ya adik-adik bisa kenal. Ya tentu kalau dibantu orang tua yang pengen ngelestariin budaya kita ya lebih baik ya. Tapi anak sekolah sekarang juga masuk ke dalam muatan lokal ya. Itu juga belajar di sekolah kesenian tradisional tuh bagi sekolah-sekolah wajib sekarang ya, muatan lokal kesenian daerah ya masuk. Jadi Gen Z boleh menggunakan teknologi, tetapi
kontennya bisa diakses juga yang tradisional, konten-konten tradisional. Jangan yang modern aja, apalagi budaya asing boleh kita intip, yang bagus kita tiru, yang jelek jangan ditiru ya. Karena budaya lokal juga banyak filosofinya, banyak nilai-nilai ya. Saya tadi katakan kalau orang Betawi nikah itu lamaran itu tadi bawa roti buaya. Kenapa roti buaya? Karena buaya simbol dari kesetiaan, diharapkan pasangan itu setia. Terus bawa lagi pisang raja. Kenapa pisang raja? Karena pisang raja itu simbol kemakmuran, ya, simbol kemakmuran. Jadi simbol-simbol itu yang digunakan untuk memberi nilai kepada anak-anak kita. Oke. Jadi nggak kosong sama sekali. Gitu. Oke. Nah, Beh, tadi jujur saya baru tahu nih, Beh. Tadi buleng apa, Beh? Ngebuleng. Ngebulang. Nah ini gimana tuh, Beh? Mungkin zamannya Babe dulu masih ngeranapin lah. Saya baru dengar nih. Nah generasi milenial kita kudu tahu nih. Ngebuleng tuh ya ngumpul-ngumpul terus nggak ada bahan cerita ya ngebuleng namanya. Jadi syaratnya satu orang minimal 2 orang lah ya. Yang ngebuleng biasanya dia duduk di balai ya. Nah yang dengerin minimal 1 orang. Oh gitu. Tiduran boleh. Jadi santai banget gitu. Jadi atau 2-3 orang di balai itu kan dulu jarang, nggak ada sofa dulu mah. Ada balai bambu. Selonjoran. Nah yang mau cerita nih, gue mau cerita nih tentang perjuangan siapa misalkan Prabu Siliwangi gitu misalkan ya. Nah, yang lain dengerin gitu serius tapi santai sambil tiduran. Saya sekali-sekali nyeletuk, ketawa gitu. Oh gitu. Ya ada diselingin ini juga cerita-cerita konyol gitu kan. Tapi dia bertema dari mulai cerita. Ada temanya. Itu ngebuleng namanya. Jadi ya dulu hiburan apalagi radio kagak ada. Sepanjang malam minggu bayangin loh, jenuh kan. Nah itu kerjaan kita ngebuleng, yang satu dengerin, gantian kadang-kadang. Itu bisa antara orang tua sama anak, bisa kakak sama adik, bisa sama tetangga ya. Siapapun bisa diajak ngebuleng namanya. Ngalor ngidul kalau kakak sekarang mah. Iya. Tapi kalau ngalor ngidul kan nggak ada cerita. Ini ada temanya. Lu pernah dengerin tentang siapa misalkan Kiai Majak nggak, perang di Ponorogo gitu. Mulai udah masuk. Dan ada juga tentang kehidupan sehari-hari misalkan Siti Nurbaya gitu kan, itu banyak terjadi dulu ya, perjodohan gitu. Jadi cerita-cerita santai serius sampai dengan cerita-cerita yang terangkut sejarah gitu. Itu hampir sama dengan Saibul Hikayat. Teman Saibul Hikayat tuh lebih Timur Tengah tadi ya, jadi keagamaan ya. Kalau ngebuleng lebih banyak banyolan-banyolannya, tapi bercerita gitu. Dia ambil makna ceritanya, ada nasihatnya juga gitu, ada unsur-unsur nasihat. Gitu. Wah, ini Be, pertanyaan terakhir nih Be, saya pengen penasaran banget. Saran dan harapannya nih dari sisi budaya di kacamata Babe untuk generasi yang sekarang nih Be. Ya, supaya nggak lupa dengan akar sejarah atau akar budaya kita. Tadi saya sudah sampaikan di handphone kita sudah tersimpan berbagai macam konten. Jangan lupa ditengok hal-hal yang terkait dengan budaya kita ya, adik-adik. Generasi kita memang tidak boleh ketinggalan dengan globalisasi. Itu namanya kebinekaan global, wajib ya kita ikuti, karena kalau kita tidak ikuti kebinekaan global, kita nggak tahu budaya-budaya internasional ya. Tapi lebih wajib lagi membentengi diri dengan budaya lokal. Nah, konten-konten itu ada semua di tangan kita, di handphone ya. Jangan lupa itu tonton juga ya, sambil belajar menerapkan nilai-nilainya. Lalu kalau nari ya pasti kan diajarin tuh kenapa sih harus lenggok ke kanan, kenapa lenggok ke kiri, pasti ada simbol-simbol dalam satu tarian. Nah, tadi itu kuncinya ya. Jangan akses
budaya asing doang, jadi boleh ya, nonton film Korea di handphone, tetapi sekali-sekali buka topeng Betawi gitu. Ada banyak pemainnya, termasuk yang dari Cikarang ini juga, Bekasi banyak. Kemarin saya topeng Betawi pimpinan Bang Mardi ya di mana ini di Jaka Sampurna. Saya baru nonton karena emang senang ya gitu. Nah, anak-anak muda lakukan itu juga ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Babe atas waktunya udah disempetin silaturahmi ke Radio El Gangga semuanya. Pokoknya ditunggu episode-episode berikutnya Mitra Zaman Siar, soalnya pertanyaan masih banyak banget ini. Ya mungkin ini kewajib nih saya nih. Karena pantun itu adalah budaya yang sudah diakui dunia ya. Oh iya. Oh, ada pantun nih, Be. Iya, buat Mitra El Gangga nih ya. Boleh dong ya? Boleh buat banget. 3 pantun nih. Ke Indramayu membeli mangga. Cakep. Pergi ke sungai tangkap buaya. Saya datang ke El Gangga buat ngomongin soal budaya. Ajib. Ada lagi, Be? Nah, ini namanya pantun berkait nih ya. Jadi tadi pantun 1. Ini pantun berkait namanya. Tadi ada tangkap buaya. Nah, saya sambung. Tangkap buaya, ambil kulitnya. Cakep. Emak pergi ke pasar Ciawi. Bicara budaya nggak ada habisnya. Apalagi budaya Betawi. Asik. Satu lagi ya. Satu lagi. Masih bersambung dengan pantun kedua. Pasar Ciawi menjual duren. Cakep. Enak rasanya, murah harganya. Orang Betawi emang keren. Asik. Walau nggak punya duit, tapi selalu senang hatinya. Asik. Terima kasih. Oke. Enggak, saya juga punya pantun nih, Be. Buah nangka, buah kedong-dong. Mitra, Nian mau pamitan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.